Baik, kalau menurut Anda tadi target dari masing-masing kementerian juga dinilai belum tercapai. Menurut Anda target-target apa yang kemudian akan seharusnya dikejar pada pemerintahan berikutnya Prabowo Gibran, Pak Wija? Kalau kita lihat Kementerian Keuangan, targetnya sangat jelas. Pak Prabowo dalam visi misinya mencantumkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN), gitu ya. Membentuk BPN dengan tugas untuk mendongkrak penerimaan negara. Tetapi membentuk instansi seperti BPN ini kan tidak mudah, perlu persiapan matang. Dan saya yakin Wamen baru ini nantinya mempunyai tugas juga untuk melakukan observasi bagaimana supaya badan yang diinisiasi itu bisa dibentuk secara sangat smooth gitu. Ya, baik. Pak Wija, kalau tadi di kesempatan tanggapan pertama juga Anda memberikan alasan mengapa orang-orang kepercayaan Prabowo ini ditugaskan. Apakah memang hanya sekedar menelusuri problem-problem fiskal terkait dengan ekonomi Indonesia, ataukah ada proyeksi tiga nama ini yang akan memimpin ataupun mengepalai menteri-menteri yang berkaitan dengan ekonomi ini? Saya rasa kalau kita berbicara motif ya hanya bisa mengira-ira saja. Tetapi kalau Mas bertanya ke saya, motivasi kenapa misalnya menginstall Tommy Jiwandono di Kementerian Keuangan, saya rasa tugas utamanya adalah untuk mengamankan RAPBN 2025 yang akan mulai dibahas bulan depan untuk memastikan program-program unggulan Pak Prabowo itu di backup dengan dana yang memadai. Kemudian juga masalah sustainability fiskal itu tentunya merupakan PR yang harus dikerjakan. Kalau pertanian, saya lihat memang kalau kita berbicara makan bergizi gratis, itu kan akan membutuhkan begitu banyak sayur, jagung, minyak, kemudian juga beras gitu ya. Jadi sangat strategis agar makan bergizi gratis nanti bisa menggunakan produk sendiri. Makan bergizi gratis nanti tidak memperlebar defisit neraca berjalan karena rupiah sedang dalam tekanan saat ini. Kalau kita berbicara Menteri Investasi, ya jelas penugasannya karena selama ini terus terang masih banyak komplain dari investor asing gitu ya tentang begitu sulitnya masuk ke Indonesia, begitu sulitnya berinvestasi ke Indonesia. Sehingga yang masuk ke Indonesia adalah investasi-investasi yang relatif kurang berkualitas. Investasi-investasi yang berbasis kepada natural resources. Nah, kita amati sektor manufacture yang selama ini menyumbang cukup banyak penciptaan lapangan kerja, menyumbang cukup banyak pajak, itu terus-menerus turun dan belum ada indikasi akan membaik. Baik, Itu saya rasa merupakan target-target utama nanti. baik.